Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan akhirnya resmi mengumumkan transfer winger muda Jens-Peter Hauge ke Eintracht Frankfurt dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian. Pernyataan dalam website resmi Rossoneri Selasa 10 Agustus 2021 memberikan konfirmasi bahwa transfer Hauge ke Eintracht Frankfurt telah rampung, dengan formulasi yang disepakati berupa pinjaman selama 1 musim yang akan berubah menjadi permanen dengan syarat-syarat tertentu. AC Milan juga berterima kasih kepada pemain Norwegia tersebut lantaran selalu menunjukkan profesionalismenya dan berharap yang terbaik untuk masa depannya sebagai pribadi dan karir profesionalnya, mengingat hari-harinya bersama raksasa Serie A tersebut harus berakhir setelah kurang dari 1 tahun bergabung dari Bodo atau Glimt. Usai mendarat dari Bodo atau Glimt Oktober 2020 lalu, winger 22 tahun tersebut berhasil memberikan pengaruh besar di skuad Rossoneri pada paruh pertama musim tersebut. Namun, ia justru jarang dimainkan setelah pergantian tahun hingga akhirnya memunculkan spekulasi bahwa ia kemungkinan akan angkat kaki dari San Siro demi mencari lebih banyak peluang bermain di tempat lain. Dan hal tersebut akhirnya terwujud dengan sang pemain kini siap menjajal petualangan baru di Bundesliga. Belum jelas berapa nominal yang dibayar Eintracht Frankfurt untuk mengamankan servis Hauge pada bursa transfer musim panas ini tersebut. Akan tetapi, AC Milan sebelumnya diyakini meminta tebusan sebesar 12 juta euro atau sekitar 192 miliar yang akan memberikan keuntungan modal besar bagi mereka. AC Milan dan Real Madrid dikabarkan telah beberapa kali membahas Dani Ceballos, mengingat Paolo Maldini diketahui sangat menyukai sang pemain. Cukup santer diberitakan sepanjang musim panas ini bahwa Rossoneri saat ini tengah memerlukan kehadiran playmaker baru yang masih sangat relevan meski dengan kedatangan Brahim Diaz dengan status pinjaman selama 2 tahun dari Los Blancos. Sejumlah nama pun dikaitkan dan Ceballos merupakan salah satunya. Sebelumnya, Milan telah memutuskan berpisah dengan Hakan Calhanoglu awal musim panas ini, dan sejak saat itu mereka berhasil memboyong Brahim Diaz dari Madrid. Kendati demikian, ia mungkin bukan satu-satunya pemain yang akan direkrut manajemen dari Santiago Bernabeu. Dalam wawancara eksklusif dengan Milan News, jurnalis sport Giancomo Lacobelis berbicara mengenai ketertarikan Rossoneri terhadap gelandang Spanyol yang pernah dipinjamkan ke Arsenal tersebut yang tampaknya tak lagi memiliki masa depan bersama Los Blancos. Dani Ceballos merupakan pemain yang sangat disukai Maldini. Hubungan AC Milan dan Real Madrid luar biasa, mereka telah membicarakannya berkali-kali. Kendati demikian, sekarang ini sang pemain ingin meyakinkan Carlo Ancelotti dan baru jika ia gagal, ia akan mencari tim baru pada akhir bursa transfer. Rossoneri mungkin akan siap menyambut peluang, ujar sang jurnalis. Kendati demikian, berdasarkan kabar yang beredar belakangan ini, Maldini dan Ricky Massara memiliki prioritas lain untuk posisi playmaker dan fans hanya bisa menunggu siapa yang akan mereka datangkan nantinya. Masih ada waktu tersisa sebelum mercato ditutup dan raksasa Serie A tersebut tampaknya lebih memilih bersabar menanti peluang yang tepat. AC Milan dikabarkan tengah memantau situasi Matthijs van Berg dari Bologna harus mengambil keputusan penting soal masa depan bintang mereka. Selain untuk mercato musim panas ini, Paolo Maldini dan Ricky Massara juga tengah bekerja untuk masa depan Rossoneri. Dalam rangka mewujudkannya, manajemen raksasa Serie A tersebut pun mengikuti pemain-pemain yang mungkin relevan dengan kebijakan transfer klub. Menurut kabar dari Resto De Carlino, sebagaimana dikutip oleh Milan News, Milan saat ini tengah memantau situasi Berg. Bintang muda yang diperkirakan akan menjadi pemain penting Swedia di masa depan tersebut telah menarik perhatian manajemen. Kontrak gelandang 22 tahun tersebut bersama Rosso Blue akan berakhir pada tahun 2023 dan mereka sekarang ini tengah menghadapi keputusan penting, yakni memperbarui kerjasama atau melepasnya untuk meraup keuntungan dari hasil penjualannya. Jika tidak ada perubahan, pihak klub sejatinya ingin memilih opsi pertama dengan menyiapkan kesepakatan baru hingga 2026. Selain Rossoneri,
sendiri, sejumlah klub besar Serie A lainnya juga menaruh minat terhadap Swarberg seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, dan Atalanta. Karena itulah, besar kemungkinan pemain internasional Swedia tersebut dan agennya akan lebih memilih hijrah ke tim lain ketimbang memperbarui kontrak yang tentunya bakal membuat situasi menarik. Kendati demikian, Bologna tampaknya tidak akan melepasnya begitu saja dan mematok bandrol cukup tinggi terhadap aset berharga mereka tersebut. AC Milan dikabarkan menjadi klub yang paling mungkin mendaratkan James Rodriguez musim panas ini setelah sang pemain tak masuk dalam rencana Everton. Rossoneri diketahui tengah mencari sosok playmaker baru untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Hakan Calhanoglu ke Inter Milan. Sejumlah nama pun dikaitkan mulai dari target impian Hakim Ziyech dari Chelsea hingga Josip Ilicic dari Atalanta. Kendati demikian, ada satu nama yang tampaknya enggan menjauh dari radar raksasa Serie A tersebut, yakni Rodriguez. Daily Mail di Inggris menyebutkan bahwa pemain internasional Kolombia tersebut bukan bagian dari rencana manajer baru Rafael Benitez yang sebagai imbasnya ia diperkirakan akan meninggalkan Everton setelah baru satu musim bergabung dengan AC Milan menjadi destinasi yang paling mungkin baginya saat ini. Musim panas ini memang sulit bagi gelandang serang 29 tahun tersebut yang dicoret dari daftar skuad tim nasional negaranya untuk gelaran Copa America dan kini dipaksa mencari tempat bernaung baru selepas kepergian Carlo Ancelotti. Yang ironisnya, kembali ke Real Madrid, klub yang telah membuangnya setelah mengalami kesulitan selama bertahun-tahun di sana. Rossoneri mungkin akan menjadi klub yang tepat untuk Rodriguez mengingat sebagaimana yang diceritakan sebelumnya, raksasa Serie A tersebut tengah mencari playmaker berpengalaman dan berkualitas dalam rangka memperkuat lini serang mereka musim depan. Selain itu, situasi yang mengelilingi sang pemain mengindikasikan aspek ekonomi seharusnya tidak akan terlalu menantang. AC Milan ingin meminjam Alessandro Florenzi dari AS Roma. Bek kanan 30 tahun itu diketahui tak masuk rencana Giallorossi di musim ini. Meski masih memiliki kontrak hingga Juni 2023, Florenzi sudah tersisih dari skuad Roma yang dilatih oleh Paulo Fonseca sejak pertengahan musim 2019-2020. Ia kala itu dipinjam ke Valencia, musim berikutnya ia dilempar ke PSG. Penampilannya bersama Les Parisiens membuatnya mendapat satu tempat di timnas Italia yang bertanding di Euro 2020 saat Gli Azzurri keluar sebagai juara. Meski begitu, sekembalinya ke Roma, Florenzi tetap tak masuk rencana utama Jose Mourinho yang menggantikan Fonseca. Florenzi dilaporkan sudah diberitahu ia tak akan jadi bagian dari skuad. Nomor 24 yang biasa ia pakai sudah menjadi milik Maras Kumbula. Florenzi juga tak ambil bagian dalam persiapan pramusim AS Roma. Tak sekalipun ia turun dalam laga uji coba. AC Milan kemudian datang mencoba mengambil kesempatan. Rossoneri tengah mencari bek kanan baru setelah keinginan meminjam kembali Diogo Dalot dari MU tak menemui kata sepakat. Dilaporkan dari Sky Sport Italia, pembicaraan Roma dan AC Milan sudah memasuki tahap lanjut. Ia rencananya akan dipinjam dengan opsi dipermanenkan AC Milan. Opsi itu bisa naik menjadi kewajiban membeli jika sejumlah syarat terpenuhi. Di antaranya jumlah penampilan dan kelulusan AC Milan di Liga Champions musim berikutnya. Florenzi dilaporkan sudah setuju untuk pindah ke San Siro. Kini, tahap yang masih dibahas adalah berapa biaya untuk menebus Florenzi dan juga syarat-syarat tambahan yang mungkin akan dimasukkan ke dalam kesepakatan. Sejauh ini, peluang Florenzi bergabung dengan AC Milan terbuka lebar. Demi menambah kekuatan serang, AC Milan mencoba untuk mendatangkan kreatif body Aux Yassin Adli untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hakan Calhanoglu. Kehilangan pilar penting dalam skuad membuat AC Milan putar otak untuk mencari penggantinya. Brahim Diaz yang musim lalu menjalani masa peminjaman fantastis kembali direkrut. Brahim Diaz dipinjam kembali ke AC Milan selama 2 musim dengan opsi pembelian di akhir masa kontraknya. Namun, manajemen Diavolo Rosso merasa masih belum cukup mengingat mereka akan berkiprah dalam 3 kompetisi sekaligus. Oleh karena itu, Paolo Maldini dan Ricky Massara selaku direktur teknik AC Milan mencoba mencari tambahan satu kreatif lagi.
Beberapa nama besar kerap tampil seperti Isco dan Philippe Coutinho. Namun dilansir dari media Prancis La Equipe, AC Milan malah secara resmi telah menawarkan kepada Bordeaux untuk memboyong gelandang muda miliknya yaitu Yacine Adli. Tawaran senilai 10 juta euro menjadi proposal pertama yang diajukan oleh AC Milan dan berharap Bordeaux mau menerimanya. Jika transfer Adli ini berhasil, maka ia akan menjadi pemain Prancis ketiga yang diboyong AC Milan ke San Siro setelah Mike Maignan dan Olivier Giroud. AC Milan menahan raksasa Spanyol Real Madrid dengan skor 0-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Wildnis Klagenfurt, Austria, Minggu 8 Agustus 2021. Kiper AC Milan Mike Maignan menjadi pahlawan setelah menahan tendangan penalti Gareth Bale di menit ke-41. Laga AC Milan versus Real Madrid ini merupakan uji coba kelima AC Milan selama pramusim. Ini juga jadi pertandingan kedua di mana AC Milan gagal mencetak gol setelah sebelumnya ditahan Valencia dengan skor 0-0 selama 90 menit. Di pertandingan kali ini, awal pertandingan sebenarnya berjalan sangat menarik dan menampilkan serangkaian serangan yang dibangun dengan api. AC Milan sudah unjuk gigi di menit ketiga lewat counter attack yang membuat Theo Hernandez memiliki ruang terbuka di sisi kiri. Namun bukannya melepas crossing, dia malah melepaskan tendangan ke arah gawang yang menerpa tiang. Tapi itulah satu-satunya peluang emas AC Milan karena setelah itu tak ada peluang matang yang tercipta. Meski demikian, kondisi serupa juga dialami Real Madrid yang kesulitan membangun peluang emas. Di menit ke-41, barulah ada peluang emas dari titik putih. Penalti diberikan setelah David Calabria menjatuhkan Gareth Bale di dalam kotak penalti. Penalti yang diberikan tersebut bisa dibaca oleh Mike Maignan dengan baik. Dia dengan baik menebak arah bola ke kanan gawangnya dan memblok bola muntah dengan sigap dibuang Alessio Romagnoli. Babak kedua pertandingan berjalan lamban, tak seperti di babak pertama. Hanya dua peluang yang tercipta, yakni ketika sepakan kencang Luka Modric menerpa Mister di menit ke-52 dan peluang Brahim Diaz yang diselamatkan oleh sigap dengan kiper Real Madrid Andriy Lunin. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membuat 6 perubahan pemain di laga kali ini. AC Milan dikabarkan tidak ingin membiarkan Daniel Maldini meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini dengan bahkan menolak tawaran-tawaran pinjaman dari tim lain. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Maldini telah memberikan kesan yang sangat baik dalam pertandingan persahabatan Rossoneri melawan Nice akhir pekan lalu di Prancis saat ia masuk sebagai pemain cadangan pada menit ke-30 terakhir pertandingan. Remaja berbakat tersebut selalu berada di jantung permainan raksasa Serie A tersebut dengan menunjukkan beberapa sentuhan manis dan kesediaannya untuk menciptakan peluang. Target saat ini bagi gelandang serang 19 tahun tersebut adalah untuk mengembangkan apa yang ia tunjukkan musim lalu, baik dalam hal penampilan maupun jumlah gol. Jika memungkinkan, kembalinya Brahim Diaz dan kemungkinan kedatangan pemain anyar di posisi tersebut merupakan dua tanda bahwa jatah waktu bermain putra Paolo Maldini tersebut di Milan bakal sangat terbatas. Kendati demikian, ayahnya yang saat ini juga menjabat sebagai direktur teknis Rossoneri yakin bahwa jalan yang ditempuh Daniel saat ini sudah tepat dan tidak ada perubahan yang akan menjadi pada rencana awal mereka. Karena itulah, proposal yang datang dari Spezia mereka tolak. Sebelumnya rival Serie A mereka sempat mengajukan tawaran untuk memboyong starlet asal Italia tersebut dengan status pinjaman. Namun AC Milan tampaknya tidak tertarik dengan proposal tersebut dan memilih mempertahankan bintang Primavera mereka. AC Milan telah melakukan beberapa penjualan dan pembelian di bursa transfer musim panas ini. Rossoneri bisa lebih kuat musim 2021-2022. Milan kehilangan beberapa pemain andalan secara cuma-cuma di musim panas ini. Gianluigi Donnarumma hengkang ke PSG dan Hakan Calhanoglu ke Inter Milan yang sama-sama berstatus bebas transfer. Kepergian Donnarumma ditambal dengan hadirnya kiper Mike Maignan yang diboyong dari Lille. Terkait pengganti Calhanoglu, sejauh ini Milan belum bisa diprediksi karena AC Milan masih terus berburu pemain.
AC Milan juga menambah stok striker dengan memboyong Olivier Giroud dari Chelsea. Ada pula rekrutan bek kiri Fode Ballo-Touré yang didatangkan dari AS Monaco. Winger AC Milan Alexis Saelemaekers sangat yakin bahwa skuad yang ada saat ini membuat timnya menjadi lebih kuat. Milan juga memperkirakan bisa bertarung di Liga Champions. Kami memiliki tim yang lebih kuat dari tahun lalu karena kami menambahkan pemain kuat seperti Giroud, Maignan, Ballo-Touré dan lainnya, kata Saelemaekers kepada Milan TV. Saya pikir kami lebih kuat dari musim lalu dan kami perlu menunjukkan lebih banyak lagi karena tim lain juga lebih kuat. Kami harus banyak bekerja bahkan selama pertandingan persahabatan, sambungnya. AC Milan kini punya dua striker gaek, ada Giroud dan Zlatan Ibrahimovic. Keduanya bisa membagikan pengalaman kepada seluruh pemain Milan yang memiliki rataan usia 2,57 tahun. Giroud telah memenangkan trofi banyak, dia pria yang hebat. Hal yang mengesankan adalah dia sangat tenang di luar lapangan, orang yang biasa dan rendah hati, Saelemaekers mengungkapkan. Dia hanya seorang pria seperti saya, dia adalah contoh dan memiliki pengalaman luar biasa seperti Zlatan, tegasnya.